Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sodli wa yassirli amri. Lalu uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi Jidni ilman, warzuqni fahman, birahmatika ya arhamar rahimin. Berpegang teguh dengan kitabullah, Al-Quran, dan As-Sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tarokatu fikum ma ing tamasaketum bihima lang tadillu ba'di kitaballahu wassunati. Aku tinggalkan di tengah kalian, jika kalian berpegang teguh dengannya, maka tidak akan tersesat. Kitabullah dan sunnahku. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak Jilid pertama halaman 93. Disohihkan oleh Al-Albani dalam Sohibul Jami nomor 2934. Beberapa pelajaran yang terdapat dalam hadis di atas. 1. Kewajiban seorang muslim tidaklah berbicara atau berpendapat hingga mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dan disebabkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2. Umat Islam tidak boleh tergesa-gesa dalam segala urusan di hadapannya. Akan tetapi, mereka harus menjadi pengikut beliau dalam suatu urusan. Komitmen dengan prinsip penting ini akan menyelamatkan manusia dari kesesatan di dunia dan celaka di akhirat. 3. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah Azza wa Jalla menjamin tidak sesat di dunia dan celaka di akhirat bagi siapa saja yang membaca Al-Quran dan mengamalkan kandungannya. 4. Dan di antara perkara penting yang umat Islam harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah adalah perkara-perkara akidah. Sebab akal pikiran manusia tidak mampu mengetahuinya dengan terperinci kecuali melalui jalan wahyu. Maka seorang muslim yang memegangi petunjuk wahyu, sungguh ia telah berpegang dengan tali Allah Azza wa Jalla yang kuat dan memperoleh hidayah menuju jalan yang lurus. 5. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan taufik kepada kita untuk terus melakukan thalabul ilmi agar mengetahui dalil-dalil yang menjadi landasan perintah yang kita lakukan dan larangan yang kita tinggalkan. Sehingga kita dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membangun agama kita di atas ittiba. Tema hadis yang berkaitan dengan Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasul. Wattaqullah
Innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Hujurat ayat 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Toha ayat ke-123 sampai dengan 124. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman taba'a hudaya fala yadilu wala yasqa wa man a'rada an dzikri fa innallahu ma'isyatan dongkan wa nassuruhu yaumal qiyamah a'ma. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari perintahku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Terjemahan Quran Surat Toha ayat ke-123 sampai dengan 124. Shadaqallahul adzim. Sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana walaikal masir. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Fastabiqul khairat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal-amal ibadah kita, senantiasa memberikan ridhonya, memberikan petunjuknya, memberikan hidayahnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan hadis dan Al-Quran ini bermanfaat buat semuanya. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.